Rame presiden pada ngabisin duit banyak, anggaran negara buat kampanye, diributin masalah beginian. Sate Jasro ya mas, betul Jasro. Getas mas, Panjunan. Getas kan agak kesana, yang Getas sih masuk yang Getas. Mas David terakhir lagi ngurusin internal keluarganya dia mas. Lagi bacaan dari Muria nggak dipakai mas. Oh kamu yang dulu ngasih mas? Ada masih mas? Belum nggak dipasang, belum nggak dipakai. Ada masih mas? Belum nggak dipasang, belum nggak dipakai. Rencana ikut acara PMG THR, wah nggak bisa mas, nggak bisa. Mas, kalau mas Dikin out, gua merelakan teman-teman gua yang ngerasa karena emang gua nggak bisa nyejahterain mereka mas. Pendapatan di MTI ini kan kurang dibandingkan yang sono-sono. Terus udah gitu sekarang ada divisi pariwisata. Gua udah bilang sama mereka semua, kalau kalian keberatan dengan program kita saat ini, kalian resign dulu, cari pekerjaan yang kira-kira bikin kalian tuh nyaman, tenang, hidup nggak ada komplain gitu. Karena gue lagi nggak di posisi buat nahan orang mas. Gue ngerti banget karena posisi gue nih lagi wah nggak karu-karuan. Mas gimana perasaan hatinya sekarang? Loh, hati saya emang nggak terlihat dari wajah saya mas. Orang kesel gak sih kalau ngeliat gue masih bisa ketawa-ketawa begini? Hah? Iya. Oh gitu, lu tadi berasumsi kalau gue bakal gebrak-gebrak meja gitu, konferensi persnya balik-balikin meja begitu. Oh Anda nggak mengenal saya mas. Subur. Nol 5-nya masih berpal mas. Kan gue udah bilang itu butuh sekitar 20 juta mas buat benerin. Duitnya belum ada. Gue nih orang dari dulu sama kalian tuh nggak pernah bisa bohong. Ada duit bilang ada, nggak ada duit bilang nggak ada. Iya kan? Semua armada enggak, nih hari ini masih ada jalan apa. Akap tuh baru mulai rame tanggal 18 ke atas mas. Makanya gue sambil-sambil wisata dulu aja lah. Kalau enggak ntar gue gak ada perputaran. Mas lawyer bayar berapa mas? Wah lu nyindir, mentang-mentang lawyer gue gratisan bangke. Parah lu. Lu parah. Mentang-mentang ada yang bayar ada yang gratis ya. Tetap semangat berarti ya mas, meski ya Allah. Ah enggak juga, saya nggak pernah sambat. Karena buat gue apa yang saya dapatkan saat ini imbas dari apa yang saya lakukan dulu. Jadi kalau saya sekarang banyak dibantu orang, banyak disupport sama teman-teman dan lain sebagainya, itu karena bibit yang saya tanam dulu. Kalau sekarang saya misalnya diberikan kesusahan dan lain-lain, itu karena bibit yang saya tanam dulu. Jadi nggak perlu ada penyesalan. Man deserve get what he deserve. Nah, jadi intinya orang itu layak mendapatkan apa yang sudah dia layak dapatkan. Mas Boy bikin panas dingin sebelah, klarifikasinya belakangnya bus baru. Ah, kamu bisa aja. Bus baru dari mana? Tembok doang sama kardus. Mahfud MD live yang nonton 600-an, ini 2 kali lipat ya. Makanya harusnya Pak Ganjar kemarin milih cawapresnya gua ya. Salah dia. Saya lihat di Kaliurang jalan. Ini jalan semua nih besok. Apa? Gemoy. Iya, gua gemoy. Jadi kayak NPC TikTok. Itu TikTok kenapa sih sekarang lagi musim banget kayaknya. Kalau dulu kan mandi-mandi lumpur. Sekarang enggak dong, yang kayak robot-robot cuman begini. Suka aja pada nongol begitu. Lagi di mana mas? Lagi kumpul sama teman-teman, ini rame banget mas. Tadi konferensi pers rame. Mas Wildan ngopi? Oh udah. Spill Daud mas itu. Satu putaran yang menang nomor 2 62 nggak mungkin. Gue yakin banget ini 2 putaran karena semua masanya imbang banyak mas. Pak Prabowo masanya banyak imbang. Mas Anies masanya juga banyak. Mas Ganjar masanya banyak. Wah. TikTok beli Tokopedia saiki ono meneh. Apaan lagi tuh?
Nggak mau buka lain Bandung? Enggak. Ada wartawan nggak mas? Ada. Rame, alhamdulillah. Setuju 2 putaran. Iya, nggak mungkin kalau ada yang bilang yakin PD 1 putaran, wah berarti terlalu ini mas, terlalu merendahkan masa yang lain. Yang lain itu imbas semua juga, jangan salah. Kalau masalah hasil survei ada yang bilang 62 ada itu, nah, survei kan dari pihak mereka sendiri. Tiap masing-masing survei itu ada yang di belakangnya lah ibaratnya. Udah ada yang milih salah satu kubu. TikTok Shop udah buka lagi mas? Serius? Udah buka lagi? Hah? Udah ada lagi? Oh saatnya berarti gue jualan ya? Jualan apa ya enaknya ya? Hah? Jualan baju ya? Boleh lah. 70% saham Tokopedia dibeli TikTok. Wah anjir, pinter juga TikTok ya, mentang-mentang banyak duit ya. Pinter juga dia cara merebut hati peraturan di Indonesia. Gak pernah ke Jogja lagi. Mas Anto, Sugeng Dalu. Dereng mas. Mas pihak X gemeteran mas. So tahu kamu. Kenapa gemeteran? Lah, yang nggak blunder kan mereka mas. Gua kan cuman pengen fight back aja. Jangan gemeteran lah, belum selesai belum. Gua belum dipanggil, gua juga nungguin banget. Asli, gua tungguin banget. Tungguin banget dipanggil sama penyidik. Wah, gua bakal bercerita panjang lebar sama nunjukin bukti segala macam biar cepet selesai masalahnya mas. Kalau kayak gini kan gantung ya kan. Saham Goto nggak naik. Kita kesal udah buka Pekalongan ramennya mas, alhamdulillah ya. 2024 dapat dana segar berapa M ini mas Boy? Dari siapa biji? Sembarangan aja lo. Emang lu kira MTI pencucian uang? Parah lo. Tapi kalau ada mah nggak apa-apa. Tapi kalau ada dana beli tiket nggak apa-apa lah. Doa terbaik selalu kagum Mas Rian. Ya, ini parah sih mas, parah. Hari ini buat gue fitnahannya luar biasa banget mas. Kalau yang dampaknya cuma ke gue sih nggak apa-apa. Paling gue tinggal cuek aja, orang ngehujat gue bodo amat. Udah kenyang dihujat orang dari tahun kemarin. Tapi ini dampaknya ke teman-teman gue juga mas, ke perusahaan juga. Jadi akhirnya ya mau nggak mau fight back lah. Jualan tiketnya di TikTok mas. Ini konsepnya gimana ya mas? Jualan tiket di TikTok terus? Hah? Pemberangkatan hari ini gitu? Enggak, ini idenya, itu bener konsep, idenya bagus mas. Gue cuma lagi mikir konsepnya yang masuk akal aja. Idenya bagus, karena itu kan dagangan kan, jualan kan. Iya, ini dia bagus, karena itu tempat buat jualan. Gue cuma lagi mikir konsepnya supaya bisa diterima akal sehat aja gimana gitu. Pihak sebelah buka jalur Wonogiri langsung goyang. Mas, kalian kenal Rian Mahendra mas? Lapangan dari ujung Aceh sampai ujung Bali hangat semua sama gua mas. Sedikit banyak ya, walaupun ada orang yang nggak suka, tapi bakal banyak banget orang yang selama ini di Wonogiri maupun di mana-mana hidupnya ngerasa terbantu sama gua, ngerasa gua tolong, gua support PO apa aja ibaratnya selama ini. Kira-kira orang sono sayang lah, respect lah sama gua ibaratnya. Banyak orang yang selama ini udah gua bantu sampai sekarang ibaratnya. Kira-kira ngelihat sikap mereka yang kayak gitu, mereka respect nggak mas? Terus dunia transportasi mas, yang selama ini ngejagain gua kayak gini, ngegedein gua sampai saat ini, terus gua dihabisin, dibunuh karakternya, yang nggak sesuai sama yang mereka nggak sesuai sama Rian yang mereka kenal selama ini. Kira-kira mereka bakal diem nggak mas? Nggak bakal respect mas, karena mereka tahu Rian Mahendra nggak kayak gitu. Terus akhirnya siapa yang salah di sini? Kan jadi orang dia dapetin apa yang hasil dari apa yang mereka lakukan gitu maksud gue. Agennya auto dikucilin di terminal Wonogiri dari sepi mas, yang ngeramein siapa?
Kartosuro dari kandang kambing, kandang sapi yang ngeramein siapa? Di saat orang berlomba-lomba bikin garasi di luar, gue lebih memilih menghidupkan terminal. Biar orang-orang yang nyari makan di terminal pada hidup semua. Sampai akhirnya sekarang terminal Wonogiri rame. Kira-kira jasa gue, kehangatan gue, diingat gak sama mereka, Mas? Ambil aja langsung. Terus kira-kira abis itu ada orang ngejelek-jelekin gue, mitnah gue sampai kayak gitu. Terus kira-kira orang yang selama ini ngerasa hangat sama gue, deket sama gue, sayang sama gue, terima gak mereka, Mas? Musola yang bangun gua, kita lah bahasa, karena dananya kan dari Pak Haji Haryanto, cuman kan gue yang ngajuin proposalnya, gue yang mantau, gue yang bikin lah ibarat. Masjid di terminal terminal Wonogiri itu yang bangun kita. Kok bisa gitu, dia pengen memulai sesuatu langkah yang baik dan sakral, tapi dimulai dengan cara yang buruk. Iya kan? Terus yang mau disalahin siapa? Netizen gue yang ngehujat mereka, atau emang gue pernah nyuruh netizen gue? Enggak, ini selalu netizen gue malah disalahin. Kan orang komen berdasarkan apa yang mereka lihat. Iya kan? Maksudnya, jelas lah Mas, udah pasti ITE-nya masuk, pencemaran nama baiknya masuk, pasal fitnahnya masuk, belum perdatanya, pastilah. Karena gue bener-bener nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Gue demi Allah Mas, orang Islam kalau lu tahu hukum qasam itu udah sumpah mati. Satu hal yang mereka tuduhkan yang gue lakukan, selain itu nggak ada. Cuman satu aja yang mereka tuduhkan yang memang bener-bener gue lakuin. Gue mengabaikan somasi mereka 2 kali. Itu bener, gue lakuin memang. Tapi yang lain enggak.